Cara split bonggol anthurium ini kita ambil contoh dari jenis pohon cemani. Nah, kita ambil kira-kira secukupnya dari ini. Kalau sudah batangnya terlalu panjang, bonggolnya dapat kita potong seperti ini. Nah, menggunakan pisau yang sudah kita sterilkan ya. Sterilkan dapat diolesi dengan obat luka ini atau dengan bawang merah. Nah, ini tadi udah kita iris, sekarang kita patahkan. Ini. Nah, setelah terpotong seperti ini, kita olesi obat luka. Ini kita gunakan ini betadine ya. Maaf, ini bukan promosi merek, tapi memang ini yang sering saya gunakan. Jadi setelah kita oles begini, setelah merata, ini untuk mencegah terjadinya kuman, terjangkitnya kuman yang bisa mengakibatkan pembusukan pada batang. Jadi kita mencegah pembusukan melalui olesan obat luka ini. Ini bisa memakai obat yang lain yang dibeli di pertanian. Kalau memang nggak ada ya kita gunakan obat luka saja, nggak apa-apa. Dari sisa bonggol yang panjang ini kita masih bisa potong-potong untuk menjadi beberapa bagian. Mungkin satu bonggolnya kita potongi per 2 cm. Itu nanti prosesnya sama. Setelah kita potong, kita olesi dengan obat luka untuk mencegah terjangkitnya kuman pada bekas potongan bonggol. Baik, untuk setelah tadi kita pisahkan dari bonggol atas dengan bonggol bawah, maka kita potong pendek-pendek seukuran yang kita mau, 2 cm atau 3 cm bisa. Jadi yang untuk akar yang rusak atau busuk-busuk kita buang, sehingga kita sisakan akar yang masih bagus saja, walaupun sedikit nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi semuanya yang akar rusak sudah kita buang. Ini dua sisinya kita kasih obat luka. Nah, termasuk yang batang utamanya, nah ini sudah kita kasih obat luka tadi untuk mencegah terjangkitnya bakteri-bakteri atau virus yang dapat merusak nanti jaringan urat. Nah, kalau mungkin begitulah lebih tepatnya. Saya bukan orang biologi ya, bukan orang pertanian juga, jadi nggak tahu soalnya apa yang ada di jaringan bonggolan tanaman ini ya, gitulah. Nah, ini dua sisinya sudah kita kasih obat luka atau untuk mencegah biar tidak busuk atau tidak terjangkit bakteri. Setelah itu baru ini nanti kita masukkan ke dalam media yang sudah kita campurkan. Nah, untuk di sini media saya gunakan ini campuran akar pakis. Nah, nanti kita campurkan sedikit pupuk kandang, dan kita sediakan pot yang kecil-kecil gini ya, secukupnya lah. Nanti pada saat kita masukkan potongan-potongan bonggol tersebut, kita masukkan media secukupnya. Nah, di sini sebagai contoh langsung kita praktekkan. Nah, seperti ini kita secukupnya, lalu bonggol. Nah, ini kita masukkan, jangan sampai terbalik. Nah, ini yang posisi atas, kita dapat
membuat tandanya, kalau mana yang atas mana yang bawah, kita melihat dari arah akar. Akar itu mengarahnya ke bawah. Jadi posisi seperti ini berarti ini yang atas. Nah, kita taruh untuk posisi atas seperti ini. Kemudian ya kita taruh seperti ini. Kemudian kita timbun lagi dengan media akar pakisnya sampai dia tertutup merata. Nah, tapi jangan terlalu dalam, cukup hanya menutup permukaan saja. Ini kondisi akar pakisnya usahakan lembab, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Nah, ini sambil kita aduk lagi yang sudah dicampur dengan ada sekam bakar, pupuk kandang, dan akar pakis. Ini kita masukkan lagi sini. Apabila ini memang mungkin ada keterbatasan pot, kita cari pot yang agak besar. Kemudian bonggol ini kita masukkan dalam satu pot, itu kita masukkan dua biji. Nah, ini nggak apa-apa seperti ini. Kita ini pada hanya untuk proses penumbuhan bonggol saja. Nanti setelah bonggol-bonggol tersebut tumbuh tunas dan sudah keluar daun mungkin 2 atau 3, baru kita pindahkan ke pot masing-masing. Demikian. Nah, ini sama, kita timbun sampai akarnya tertimbun, tapi jangan terlalu tenggelam ya, jangan terlalu dalam lah. Kita cukup timbun tipis-tipis saja, terutama untuk permukaan bonggolnya. Dalam pot besar ini apabila terlalu dalam, kita bisa menggunakan styrofoam sebagai dasar untuk penghematan media. Nah, setelah nanti media ini menutupi permukaan styrofoam kira-kira ya secukupnya, nanti baru kita masukkan untuk bonggol ataupun pohon yang utama. Nah, jadi seperti ini. Apabila styrofoamnya tadi sudah tertutup, kita masukkan yang bonggol utama ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita timbun dengan media yang sudah ada tadi. Nah, seperti ini. Ini ya, mohon maaf agak kesulitan karena sambil pegang kamera sambil mengerjakan, jadi kerja sendiri sambil merekam sendiri ya, jadi agak kesulitan juga. Nah, mohon maaf tadi saya potong untuk perekamannya karena kesulitan untuk memegang ini. Nah, ini setelah semuanya rata tertimbun. Nah, ini sambil kita cari, ini sambil kita tekan, kita padatkan sedikit, tapi jangan terlalu ditekan terlalu padat karena masih rawan untuk akar-akar yang baru akan mudah patah. Kita ratakan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, sambil sedikit kita padatkan. Nah, proses pemisahan atau pemotongan bonggol anthurium selesai. Jadi yang sudah kita dapatkan ini hasilnya tadi, yang dalam satu pot ada 2 bonggol. Ini yang satunya, ini yang dalam satu pot ini 1 bonggol. Nanti kita tunggu kurang lebih sekitar 1 bulan. Nanti pada saat sudah sekitar 1 bulan akan tumbuh dari bonggol-bonggol tersebut seperti ini.
Ini bonggol yang saya split 1 bulan yang lalu. Jadi keunggulannya atau kelebihan split bonggol itu bisa tumbuh lebih dari 1 tunas, tergantung mata tunas yang ada di bonggol tersebut. Jika banyak mata tunas yang bagus, akan ada kemungkinan bisa tumbuh semuanya. Kemudian 100% akan persis sama dengan induknya. Jadi bedanya dengan semai biji itu masih ada kemungkinan bisa berubah dari induknya, dan itu banyak terjadi, tidak sama dengan induknya. Apabila split ini dengan menggunakan split batang, itu sudah dipastikan akan sama persis dengan induknya. Kemudian setelah kita pisahkan tadi ya, ini jangan langsung disiram, kita tempatkan di tempat yang teduh, yang terhindar dari matahari langsung. Nanti 3 hari atau 4 hari ke depan baru kita siram dengan air. Itu pun jangan terlalu banyak, yang air hanya bersifat untuk memberikan kelembapan saja. Jadi jangan sampai ada air tergenang di dalam media atau di dalam pot, karena akan mengakibatkan kebusukan. Nah, jadi tadi tujuannya untuk menghindari kebusukan tadi itu salah satunya ya seperti tadi, diberikan diolesi obat luka maupun fungisida. Nah, yang fungsinya sama-sama mencegah tumbuhnya bakteri yang dapat merusak sel-sel jaringan pada tanaman tersebut. Demikian yang saya sampaikan, sedikit ilmu, semoga dapat bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian, terutama para pencinta aglonema maupun anthurium. Nah, ini satu lagi tips, apabila bonggol apabila tanaman atau anthurium sedang mengeluarkan tongkolnya seperti ini. Ya, ini adalah calon biji atau calon buah yang nanti yang bisa disemai. Ini jangan dilakukan penyeplitan, karena apabila dilakukan penyeplitan pada tanaman yang sedang mempunyai tongkol buah atau bunga, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan dan kematian pada tongkolnya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini akhirnya karena displit ya, kemarin sebetulnya nekat itu saya split, ternyata yang tadinya saya nggak percaya sekarang terbukti, akhirnya jadi bunganya mati. Jadi kita kalau memang lebih sayang, udah biarkan tongkolnya biar jadi dulu, seperti yang ini jenis sukeri, ini yang sudah merah. Nah, apabila seperti ini sudah jadi, ya kita tunggu nanti pada saat dia sudah masa panennya habis sampai tongkol-tongkol yang lain, baru kita split kalau memang mau nyeplit batangnya. Baik saudara-saudara sekalian, sekian sedikit ilmu yang saya berikan, semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Apabila ada yang mungkin pertanyaan agar lebih mendetail lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami usahakan untuk menjawab semaksimal yang kami tahu. Jadi saya sendiri tidak akan menyembunyikan atau istilahnya tidak pelit dalam berbagi ilmu lah, karena saya punya keyakinan semakin ilmu itu kita bagikan, akan semakin mantap pula hasilnya. Demikian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.